Pria ini berniat merokok. Tak disangka korek api dirampok oleh seseorang. Dia adalah kasar yang terkenal di daerah itu. Tapi Siva juga tidak lembut. Dirinya tidak membiarkan orang lain ada dengan mudah. Dia menyeret orang berjenggot untuk mencegahnya memberikan api untuk bosnya. Mano belum pernah diejek seperti ini. Semua orang di desa juga berkumpul untuk menyaksikan. Mano meraih tangan bawahannya dan memasukkan kepalanya untuk menyalakan api. Tapi bagaimanapun dia lakukan, korek api masih tidak bergerak. Siva masih sangat tenang. Orang yang paling sakit adalah sang bawahan. Tersedak sampai mati lemas. Melihat kakak laki-laki saya dipermalukan, para junior di dalam mobil juga turun. Seorang menjemput korek api lalu memberikannya untuk Mano. Mano mengambil korek api dan mengulurkan tangannya untuk memprovokasi Siva. Siva pergi ke arah dia tapi dicegah oleh kaki tangan. Dia segera mendorong mereka. Mobil di belakang hampir dijatuh. Ketika pria botak melihat itu, dia dengan cepat kembali ke mobil dan pura-pura membaca koran. Semua orang mengelilingi untuk menonton. Karena dulunya belum ada siapapun yang berani membuat Mano marah. Siva menatap korek api. Lalu dengan cepat menyelesaikan dua bawahan yang bergegas. Akhirnya menendang seorang lain. Beberapa orang bergegas tapi ditinju di perut olehnya. Puluhan kasar yang dipukul dalam sekejap mata. Setiap orang bergegas juga dipukul oleh Siva dengan cepat. Tiba-tiba ada 4 orang bergegas dan mendorong Siva ke belakang. Dia menggunakan kakinya untuk mengerem. Hal ini membuat Siva sangat marah. Perjuangan mulai secara resmi. Korek api dilempar ke udara lalu jatuh ke tangan Siva. Dia membukanya lalu menyalakan api di depan Mano. Baru saja siap meninggalkan. Dia sudah mengancam. Tahukah aku siapa? Dia belum berkata namanya sudah ditutupi mulut oleh Siva. Dia berkata bahwa, tidak peduli siapa kamu. Tapi korek api milikku tidak ada siapapun diizinkan merampok. Setelah berkata dia segera meninggalkan. Orang itu Siva, seorang pahlawan tanpa ada saingan. Tapi mungkin kali ini dia sudah memarahi salah orang. Ayah Mano adalah bos organisasi mafia yang terkuat di daerah. Atau dianggap sebagai boji. Kalau ada seseorang memakai sepatu di depan dia itulah penghinaan. Pria ini baru saja pulang setelah berwisata. Tidak sengaja memakai sepatu di depan boji. Boji melihatnya maka sangat marah. Dia memerintah bawahannya melepas sepatu pria itu lalu memaksa dia pergi di atas bara yang panas. Ayah pria itu buru-buru mengemis Boji memaafkan putranya. Putranya baru saja pulang sehingga tidak tahu aturan ini. Tapi siapa Boji? Hanya mengejek dia akan tidak memaafkan siapapun. Dia memerintah bawahannya memukul sampai kaki pria itu dipecah. Setelah pulang, Boji mengetahui putranya dipukul. Dia bertanya kepada bawahannya orang itu siapa. Bawahan berkata orang itu bukan orang setempat. Hanya karena sebuah korek api. Sendirinya memukul puluhan orang. Boji mendengarnya maka sangat marah. Dia memanggil semua bawahan untuk memukul Siva. Tidak disangka kakek tua tadi muncul. Dia berani memakai sandal di depan Boji. Hal ini adalah penghinaan terhadapnya. Boji dengan marah bergegas ke depan dan memegang dasinya. Tak disangka ditiupkan asap ke wajah. Kakek tua itu berkata dengan sombong. Bukankah tidak ada siapapun memprovokatifmu? Sekarang putramu dipukul hampir mati. Di desa ini tidak ada siapapun takutmu. Kalau ada kemampuan, ayo pukul orang itu. Kalau tidak kamu hanya seekor udang. Boji marah dan bersumpah akan membunuh Siva agar mendapat kehormatan dirinya. Pada saat ini, Siva sedang pulang rumah. Tidak sengaja, dia melihat seorang gadis memakai rok merah yang cantik sedang lari di padang rumput. Terlihatnya seperti seorang peri. Aku cinta kamu. Kata-kata itu tertarik Siva. Dia belum pernah melihat gadis yang keberanian seperti itu. Tampaknya Siva sudah mencintainya. Tapi tiba-tiba,
Hati Siva juga menjadi tekanan. Kemudian gadis berkata lagi, "Ayo cintaiku. Aku bisa mati karenamu." Siva mendengarnya maka sangat senang. Dia memutuskan bertanggung jawab dengan gadis itu. Tapi dia entah bahwa gadis itu hanya merekam video. Tapi pada saat ini, Siva sudah melompat dari kereta api. Gadis melihatnya segera melari. Siva buru-buru mengejarnya. Kecantikan gadis itu sudah tertarik Siva, membuat hatinya menggoyang-goyang. Dia bersumpah bahwa akan membuat gadis itu mencintainya. Dia pergi ke kampus dan mengucapkan kata-kata cinta dengan gadis itu di depan keumuman. Nama gadis ini sangat bagus, itulah Tanu. Tanu berkata itu hanya kesalahan paham. Pada saat itu dia hanya merekam video. Siva bertekad untuk membuat gadis itu mencintainya. Jadi dia mulai rencana menggoda. "Kamu berkata kalau ingin mencintaimu sangat sulit. Untuk aku tahu sulit dan menyerah. Hadiah bukan hal yang mahal. Hanya sehelai daun kuning di Champ Avenue. Ayo buat kencan romantis. Jangan khawatir semuanya tidak berhasil. Karena kalau ada kamu sebagai ada dunia. Pacar, sejak memiliki kamu. Semua kemanisan penuh secara murah. Pacar ya, jangan keras kepala. Pandanganmu. Seperti berkata, aku setuju." Menghadapi kecintaan Siva. Akhirnya Tanu juga mencintai dia. Tapi hanya dia belum pernah berkata. Sampai sehari, Siva berkata kepada dia, "Kalau kamu tidak mencintaiku, nantinya aku akan tidak mengganggumu lagi. Aku akan berdiri di sini untuk tunggumu. Sampai tikungan itu, kalau kamu berbalik itulah kamu mencintaiku. Kalau tidak kamu tidak mencintaiku." Tanu mendengarnya segera marah dan meninggalkan. Tapi dalam hatinya sudah memiliki jawaban. Dia sudah mencintai pria itu. Pada saat itu, bawahan Boji sampai dan memkul Siva pingsan. Pada saat itu, sebuah klan yang lain juga datang. Dia Abi. Juga seorang mencintai Tanu. Mengambil kesempatan Siva pingsan, dia menyeret Tanu dan pergi. Siva dibawa ke rumah Pak Boji. Dia mengetahui berita itu sehingga sangat gembira. Bawahan Boji di jalan mampir sebuah restoran untuk makan. Pria botak itu akan turun tetapi disuruh tinggal dan menjaga Siva. Dia sangat takut. Dia telah melihat betapa kuatnya Siva sehingga dia memiliki firasat buruk. Siva tiba-tiba bangun kembali membuat dia takut. Dia juga seorang mau hidup. Jadi berkata kepada Siva kalau membiarkannya hidup dia akan berkat satu hal. Dia berkata bahwa setelah Siva pingsan, Tanu udah berbalik. Mendengar berita itu, Siva merasa sangat senang. Dia sudah memiliki nama anak mereka. Tiba-tiba seorang bawahan dipukul. Pemimpin melihatnya sangat marah. Pahlawan Siva sudah kembali. Perjuangan memulai. Pada saat ini, Siva sedang tenggelam dalam cinta. Dia merampok sebuah motor dan mencari Tanu. Bojo menyiapkan pisau untuk mengeksekusi Siva tetapi hanya untuk menemukan putranya dipukuli dan memar berbalik. Kesuciannya dihina oleh Siva. Kalau begitu orang-orang di desa tidak takutnya lagi. Kakek tua memukul gong untuk merayakan. Boji dengan marah menyeret pisau di jalan. Dia membenci tidak bisa memotong Siva. Bahkan mencelupkan tangannya ke dalam bubuk cabai. Boji bersumpah untuk membuat Siva membayar mahal. Pada saat ini, Abi datang ke rumah Tanu untuk mengancam, menyuruh keluarganya harus membiarkan Tanu menikahnya. Tak disangka mobil nikah dicegah di jalan. Siva mengambil kesempatan untuk merampok pengantin perempuan. Keduanya pergi sambil melihat pemandangan.
Mereka menikmati angin lalu menari. Tapi saat Siva bertanya apakah hari itu dia sudah berbalik, dia tidak berani mengakui. Siva pergi ke rumah orang itu lalu memukulnya. Berani kau menipuku? Hari itu dia tidak berbalik. Dia sudah berbalik. Tidak ada hal itu. Mungkinkah Anda tidak melakukan itu? Ya Tuhan, ya Ayah. Jangan pukul lagi. Melihat pria itu hampir mati, Tanu hanya bisa berkata kebenaran. Hari itu memang dia udah berbalik. Keduanya secara resmi menjadi pacar. Tapi Abi tidak mau. Dia memerintah bawahan menangkap Siva. Tapi mereka entah dia seorang kuat. Dengan cepat dia menyelesaikan semua. Dia hanya bisa bertemu Boji dan Abi untuk pukul-memukul agar mereka mengakui. Kalau begitu baru bisa mencintai Tanu dengan aman. Tapi sebelumnya Boji belum pernah diejek seperti itu. Dia memegang pisau panjangnya 2 meter dan pergi ke arah Siva. Tapi kemudian, pisau sudah diletakkan di leher Boji. Mungkinkah inilah kekuatan kecintaan? Putra Boji melihat bergegas tapi sudah ditendang segera. Siva memegang pisau dan memotong mana-mana. Adegan menjadi kacau. Boji melihatnya juga takut. Orang-orang mendukung dia membunuh Boji dengan cepat. Karena mereka sudah menahan terlalu lama. Siva segera memotong ke leher Boji. Ternyata semuanya adalah bayangan dia. Boji takut dan menerima gagal. Dia berjanji akan tidak tamponade semua orang lagi. Tapi Abi tetap belum gagal. Dia berkata bahwa Tanu sayangnya, tidak ada siapapun diizinkan merampok. Hal ini membuat Siva marah. Bagaimana membiarkan orang lain memanggil pacarnya sebagai sayangnya? Keduanya mulai pukul-memukul. Menyadari tidak bisa menang, Abi memerintah bawahannya mengeluarkan pistol. Tapi siapa Siva? Ini hanya masalah kecil baginya. Siva menjemput tongkat dan memukul Abi sampai menjatuhkan pistol. Kemudian terus memukul Abi. Abi tetap tidak menyerah, berkata bahwa Tanu adalah sayangnya. Tanu mendengarnya sangat marah. Karena dia pacar Siva, bukan Abi. Dia menjemput pistol berniat membunuhnya tapi dicegah oleh Siva. Ketika keduanya sedang rebut-merebut, pistol dilempar ke udara. Peluru itu tidak membunuh Abi, itu hanya membuatnya kehilangan ingatannya. Sekarang dia sudah lupa Tanu. Hal ini membuat Tanu dan Siva hidup bersama dengan bahagia. Film berakhir di sini.